Record ya. Oke teman-teman, untuk agenda hari ini ya, malam hari ini kita akan melanjutkan tentang yang namanya aturan baca. Sini kan bahasanya adalah aturan pelafalan bunyi atau bahasa Koreanya adalah bacim teman-teman ya. Kemarin kita sudah membahas dari nomor 1 ya sampai dengan nomor 7 teman-teman ya. Ini terakhir adalah nomor 7 seperti itu. Kalau misalkan Anda masih ada yang belum paham, Anda bisa DM ke saya atau bisa nonton lagi video rekodnya bagi yang nggak hadir atau yang kemarin hadir setengah ya. Anda bisa nonton lagi video rekodnya ya. Kemarin kan sudah saya uploadkan untuk video rekodnya, itu tinggal diklik saja teman-teman di grup. Ya, Anda nanti akan langsung mutar untuk penjelasannya. Hari ini kita akan melanjutkan di nomor 8 sampai dengan nomor 14 ke bawah ya. Berikut dengan turunannya. Ini nomor 14 itu ada turunannya banyak teman-teman ya. Turunannya 4 ya. Kemudian nanti setelah saya penjelasan, yang baru bergabung mohon disimak ya. Setelah penjelasan ini, Anda akan saya kirimkan file soal ulangan, teman-teman. Oke. Jadi saya akan mengirimkan file soal-soal untuk Anda ulangan. Nanti cara ngerjainnya gimana, Sam? Nanti akan saya jelaskan di akhir. Ini ya, sudah ada filenya ini. Ulangan, yang ini adalah bab 1. Seperti itu. Oke? Cukup jelas ya? Kalau cukup jelas, kita akan masuk ke nomor 8 ya. Di sini nomor 8 ya. Di sini aturannya berbunyi bila ada konsonan hiat. Anda masih ingat huruf konsonan, huruf vokal? Masih ingat ya? Konsonan hiat ya. Saya zoom dulu teman-teman supaya lebih terlihat. Ini ya. Bila ada konsonan hiat bertemu dengan huruf ini ya, salah satu huruf ini, maka ya, huruf yang ini, yang keempat huruf ini dia berubah bunyi, teman-teman. Oke? Berubah bunyi menjadi apa? Jiet nanti berubah bunyi menjadi ciet ya. Apabila jiet bertemu dengan hiet ya, misalkan jiet di akhir ketemu dengan hiet di tengah atau hiet di akhir ketemu dengan jiet di tengah, maka si jiet ini berubah bunyi, teman-teman. Bunyinya gimana? Jadinya adalah ciet seperti ini. Kemudian ada lagi giok ya. Apabila giok ketemu dengan hiet, oke, ketemu dengan hiet, maka giok berubah bunyi menjadi kiek seperti ini. Oh ya, sorry, saya tanya dulu. Mas Ansori sama Mas Andri, bukunya sudah nyampe belum? Sudah, Sam, sudah. Sudah ya, Mas Andri? Ya. Udah. Oke, sip ya. Kalau sudah silakan nanti disimak untuk ininya. Kemudian biep ya, yang keempat adalah biep. Biep jika ketemu dengan hiet ya, maka si biep ini berubah bunyi. Jadi yang berubah itu huruf 4 ini, teman-teman. Kalau yang hietnya tetap ya, kita ke prinsip awal ya, yang sudah saya tekankan bahwasanya hiet tidak dibaca jika dia peletakannya di tengah maupun di akhir. Oke? Jadi yang hietnya tidak dibaca, artinya diabaikan. Kita fokusnya ke sini bahwasanya kalau hiat ketemu dengan salah satu huruf ini, maka mereka yang berubah seperti itu ya. Biep berubah bunyi menjadi piep seperti ini. Kita coba masuk ke contoh ya. Contoh yang pertama ini. Tulisannya ini ya, ini kan tulisannya nih. Nanti tulisannya berbentuk seperti ini, teman-teman. Ya, tidak berubah sama sekali ya. Ini kalau kita baca secara tulisan ya, Anda misalkan Anda belum tahu tentang aturan nomor 8 ya. Anda membacanya ini pasti akan jadinya adalah Jojiman. Seperti itu ya. Kan hanya nggak dibaca tetap ya. Bukan Johjiman tapi dibacanya mungkin Jojiman. Seperti itu ya. Ini membacanya salah. Ya, secara tulisan memang begitu dibacanya Jojiman. Ini kan Ji ya, teman-teman. Tetapi menurut aturan baca nomor 8 ya, Anda membacanya itu adalah Jociman. Kenapa jadi Ci yang ini? Ada yang tahu kenapa jadi Ci? Ada yang tahu kenapa jadi Ci dibacanya? Kenapa jadinya Jociman? Seperti ini tulisannya. Saya coba edit dulu. Karena Kiat Karena ketemu konsonan dengan Ciat. dia bukan dari ciat. Nah, betul ya. Cukup paham ya, teman-teman. Jadi kita membacanya adalah Jo seperti ini. Jo kemudian Ciman. Nah, seperti ini. Ini kan dari sini, ini membaca. Ini adalah membacanya. Yang ini adalah tulisannya, teman-teman. Beda nggak? Beda ya. Bedanya apa? Yang pertama, hiatnya hilang. Ya. Jadi kita membacanya hiatnya diabaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, jiatnya berubah bunyi menjadi ciat.
Nah, sesuai dengan kolom ini, teman-teman. Anda perhatikan kolomnya ya. Ini perubahan-perubahannya seperti itu. Ya, ini kan jiet nih. Jiet. Nah, ini kan posisinya adalah hiet di akhir ketemu dengan jiet di awal ya. Jiet di tengah seperti itu. Maka jiet berubah bunyi menjadi jiet. Jadi kita membacanya Jociman ya, bukan Jojiman, bukan ya, tapi kita membacanya adalah Jociman seperti ini. Sampai sini bisa dipahami untuk cara membacanya. Untuk aturan yang nomor 8. Bisa, Bisa Sam. dipahami? Bisa ya? Baik, kalau bisa saya coba tanya nih, Mas Haris. Halo Mas Haris. Halo, Sam. Yang ini Anda baca yang betul gimana coba? Baca yang betul ya. Berarti bacanya Back. adalah Bek B, bekoacom bekwa. tem Ini apa? Huruf apa ini? Tom, Jiat, tom. vokal O dan miem berarti. Berubah jadi ciet, Sam. Jadi com. Ini tetap jiat yang ini. Ini kan bukan H ya. Ini kan bukan H. H-nya itu di tengah Oh, itu. ketemu dengan yang ini. Berarti yang berubah itu yang ini, yang giok. Oh iya. Nah, berarti kita membacanya adalah ini kan tulisannya back wa jam seperti itu ya. Nah, ini yang berubah adalah gioknya menjadi kiek. Nah, ini teman-teman. Ini Oh, kita, giok. kalau kita zoom. Ya, ini zoom lagi, sorry. Nih ya, perubahannya yang tadinya dari giok maka dibacanya adalah kiek. KH berarti bekwa jom. Bekwa jom seperti itu. Hiatnya hilang. Ini kan hiat, ada hiat. Hiatnya hilang ya. Kita langsung vokal wa ditambah jom. Ah, ini kok jong sih? Jom, sorry. Silakan ya ditulis teman-teman. Maka kita menulisnya seperti ini. Bekwa jom. Seperti itu ya. Bisa diulangi Mas Haris dibacanya berarti Begoacom. Com. bekwa Bekoacom. ya, kwa jom. Kuat. Jom. Kalau yang ini bukan com tapi jom yang ini ya. Oh iya, jom, Sam. Ya, jom betul. Seperti itu. Oke. Bekoacom. Terima kasih Mas Haris. Selanjutnya Mas Ansori. Halo Mas Ansori. Ya, Mas Ansori, halo. yang ini Ya. dibacanya apa berarti? Jadi baca yang benar ya. Di sini ada hiat di akhir ketemu dengan diget ya. Berarti kita membacanya gimana? Coba. Berarti menjadi Mana mas? Ya, tak lihat yang ini. Ya. Nah, ya. Lupa mas. Oke. Mas Nanto, halo Mas Nanto. Ya. Mas Nanto, Ya, Sam, Sam. Kita, Sam. suaranya agak jauh gitu. Hujan, Sam, hujan. Oh, Hujan. hujan. Oke. Mas Kus Nanto, Mas Kus. Halo Mas Kus. Iya, Sam. Mas Kus, ini dibacanya gimana jadinya? Coba. Itu Dibaca yang benar berarti. Nato. Ini apa huruf apa? Na Nien dengan Na. O dibaca. Oh, noto. Ah, inget-inget ya. Noto. No. Noto. To. Hanya ditulis enggak? Hanya tidak ya. Nota. Oh, nota. Bukan noto tapi nota ya. Nota seperti Iya, ini, nota, ya. Sam. Kita membacanya adalah Nota. nota. Kembali. Ya, ini kan tulisannya adalah Nota. nohda. Oke, Anda perhatikan ini tulisannya adalah nohda. Tetapi Anda membacanya adalah nota. Kenapa nota? Kenapa nota Mas Nanto? Karena hiat bertemu dengan hiat. Iya, betul ya. Hiat di akhir ketemu dengan diget. Ini untuk hiatnya bebas ya. Boleh di atas, boleh di bawah seperti ini. Ini kan contoh yang hiatnya di atas tuh yang ini. Hiat ketemu giok. Maka gioknya berubah bunyi menjadi kiek. Seperti ini. Terus ini ada lagi nih, ya. Ada hiat ketemu dengan diget. Maka digetnya berubah bunyi menjadi tiat. Contohnya yang ini, berubah jadi seperti ini. Tulisannya nohda. Anda membacanya nota.
Saya ulangi, dibacanya nota. Seperti itu, oke? Silakan ditulis teman-teman ya. Untuk penjelasan nomor 8 berupa jawabannya, silakan ditulis. Sudah? Yang atas tulisannya Johjiman, kita membacanya Jociman. Kenapa Jociman? Karena hietnya tidak dibaca. Terus ada hiet ketemu dengan jiet, maka jiet dibacanya ciet. Jociman, seperti itu. Yang ini Bekwajom, kita membacanya adalah Bekwajom. Bekwajom, seperti itu. Perubahannya yang mana, Sam? Yang ini giok ketemu hiet, maka giok berubah bunyi jadi kiak. Ini di bawah itu kiak, tulisan kiak teman-teman ya. Kemudian hietnya hilang jadi langsung wa. Bekwajom, seperti itu penjelasannya. Terus yang ini tulisannya nohda, seperti ini ya, nohda. Anda membacanya adalah nota. Kenapa jadi nota, Sam? Ya, karena hietnya ada di akhir, berarti dia tidak dibaca. Ingat-ingat ya, hiet dibaca jika di awal, jika di tengah dan di akhir tidak dibaca, seperti itu. Jadi dibacanya no ditambah dengan hiet bertemu dengan diget, maka diget dibacanya tiet, seperti ini. Maka kita membacanya nota, seperti itu. Oke? Bisa dipahami untuk poin nomor 8? Bisa dipahami ya, Robun? Sudah diisi belum? Halo? Sudah, Sam. Sudah ya? Sudah, Sam. Bisa dipahami nggak kira-kira nomor 8? Bisa. Bisa ya. Baik, kalau bisa kita coba lanjutkan teman-teman. Nanti kalau misalkan masih bingung, ya boleh silakan diputar lagi video penjelasannya, seperti itu. Atau kalau misalkan pengen nanya boleh DM teman-teman, nggak apa-apa. Nanti kita bantu jawab. Seperti itu. Kemudian nomor 9 ya. Aturannya berbunyi bila ada konsonan akhir iyeng ya. Iyeng kalau di akhir berbunyi eng ya, teman-teman. Kemudian bertemu dengan real ya, real di sampingnya di sini. Oke. Maka real berubah bunyi ya menjadi huruf N. Ya. Contoh ini ya, teman-teman. Secara tulisan ya, ini dibacanya apa? Secara tulisan, teman-teman ya. Saya coba tanya Mas siapa nih? Mas Faras. Halo Mas Faras. Halo, Sam. Ini dibacanya gimana? Secara tulisan ya, bukan secara aturan baca. Secara tulisan. Dongrio. Betul ya. Secara tulisan nanti Anda akan bacanya adalah dongrio. Dong ya, setelah dong, kemudian yang ini adalah rio, seperti itu ya. Dong rio, seperti ini teman-teman. Ini secara tulisan ya. Ini ya, kalau misalkan secara tulisan memang begitu dibacanya dongrio, tetapi menurut aturan baca ya, Anda membacanya bukan dongrio, tapi dibacanya adalah dongnio. Seperti ini, dongnio ya. Dongnio. Bisa diulangi, dibacanya adalah dongnio. Kalau misalkan dalam bahasa Korea, penulisannya begini berarti dalam Hangul ya. Berarti adalah dong, nien dan yo, seperti ini ya. Aduh, kok belum diedit ya. Sebentar. Dong. Nah, seperti ini ya. Jadi Anda penulisannya menjadinya begini. Membacanya, sorry ya. Membacanya itu seperti ini. Anda coba baca yang ini. Ini dibacanya apa? Dibacanya adalah dongnyo, seperti itu. Tulisannya begini, teman-teman ya. Tulisannya memang seperti ini. Dari Koreanya tuh seperti ini. Tetapi membacanya bukan dongryo. Cuma dibacanya adalah dongnyo. Dongnyo artinya adalah rekan kerja ya. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami untuk perubahannya. Jadi ini ya, apabila ada iyeng di akhir ya, iyeng di akhir ini di bawah, otomatis kan dibacanya eng ya, teman-teman. Kalau di bawah seperti ini. Iyeng di akhir bertemu dengan real ya, bertemu dengan real di atas, maka real berubah bunyi menjadi bunyi N, menjadi nien, seperti ini. Yang ini saya coba tanya Mas Faras lagi ya. Mas Faras. Halo, Sam. Dibacanya apa yang benar? Dibaca sesuai aturan baca berarti? Jongriade. Jong. Ri. Jongri. Ininya masih ri.
Ri, ya Jongri ada. Kenapa Jongri? Jongri, Yang atas Dong Ryo ya. berubah menjadi Dong Nyo. Tuh, Oh, Nyo. Berarti yang ini gimana berubahnya? Jong berarti Bentar saya lupa. Jongri, Jongni. Jongni. Nah, Jongni kenapa jadi ada. Jongni? Iya, jadi sama ya dengan yang atas bahwasanya Berubah, kalau Sam. ada i yang di akhir, ini ya, yang di akhir yang berbunyi eng ketemu dengan real di sampingnya ya, maka real berubah bunyi menjadi n. Nah, ini jadi n kan? Di Seperti itu. buku realnya itu neon, Sam. Realnya itu oh ini kebalik ya di buku ya. Ya, ya, Silakan Sam. Oh diganti iya, ya, Sam. Bro. Balik, Ya, Sam. silakan diganti ya. Terima kasih koreksinya, teman-teman. Di buku harusnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi, apa namanya? Tulisan asalnya itu begini. Jongri Hada. Silakan diisi di buku diganti ya. Diganti yang di buku itu. Jongri Hada, kita dibacanya adalah Jongni ya. Jongni ada. Jongni ada. Seperti itu. Tetap hanya itu tidak dibaca atau samar seperti itu, teman-teman ya. Jongni ada. Jongni ada. Oke, sudah diperbaiki? Sudah, Sam. Sudah ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi perubahannya adalah yang di akhir ketemu dengan real, maka real berubah bunyi menjadi huruf N. Seperti ini ya. Jadi yang tulisannya Jong Ri Ha Da, Anda membacanya adalah Jongniada. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya saya minta tolong Mas siapa ini? Mas Ade, halo Mas Ade. Halo. Mas Ade, ini dibaca yang benar gimana sesuai aturan baca coba? Chongyujang. Betul sekali. Di buku sudah ada belum tulisannya? Belum ada ya? Belum. Jong Niu Jang. Kenapa jadi Jong Niu Jang Mas Ade? Karena yang bertemu di depannya ada huruf Oke, nian. betul ya. Karena Real. yang di akhir ya bertemu Ya. dengan huruf real. Maka real berubah bunyi menjadi huruf N. Huruf N seperti itu. Ini ya, Yorobun membacanya seperti ini. Jong Niu Jang. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang perubahan yang bertemu dengan real? Silakan. Tidak ada? Cukup jelas, teman-teman? Cukup jelas ya? Baik, kalau cukup jelas kita masuk ke aturan nomor 10 ya. Nomor 10 ini aturannya berbunyi ya. Bila ada konsonan miem bertemu dengan real, maka real berubah bunyi menjadi N ya. Jadi yang berubah itu yang realnya seperti itu. Oke. Contohnya gimana Sam ya ini ya. Ini tulisannya Rio Su ya. Tulisannya adalah Rio Su, teman-teman. Nah, di sini kan ada miem di akhir ketemu dengan real. Oke. Sesuai aturan nomor 10, maka real dibacanya bukan real, tapi dibacanya adalah N. Maka kita membacanya gimana? Berarti Nio Su. Seperti itu ya. Maka kita membacanya adalah Nyosu seperti ini ya. Maka kita membacanya adalah Nyosu seperti itu. Oke. Oke. Bisa dipahami teman-teman? Kira-kira yang ini dibacanya gimana yang ini? Bacanya apa yang ini? Omniok. Betul ya. Betul teman-teman. Dibacanya adalah nyok seperti ini ya. Maka kita dibacanya adalah nyok seperti itu. Perubahannya yang mana? Saya perubahannya yang ini yang real. Ya, maka real dibacanya adalah nien seperti itu. Ini juga sama tadi ya. Ini dibacanya jadi nien. Nah, Anda membacanya seperti ini. Nyok. Ya, ini emnyosu, sorry ya. Emnyosu, yang ini dibacanya adalah
emyok seperti itu. Oke. Tadi ya sesuai aturan baca bahwa kalau miem ketemu dengan real, maka real dibacanya adalah n seperti itu ya. Maksudnya tuh miem di akhir ini ya berlaku hanya miem di akhir dan real di atas seperti itu. Oke. Cukup jelas untuk nomor 10? Jelas. Jelas ya. Kalau jelas kita lanjut nomor 11 teman-teman. Nomor 11 bunyinya adalah bila ada konsonan akhir, ini ya, konsonan akhir. Ya, jadi kalau misalkan yang terakhir ini ya Robun, di terakhirnya ini, yang ketiga ini di bawah ya. Konsonan akhir diget, jiet, siot, tiet, ciet dan sang siot bertemu dengan huruf n ya. Maka konsonan tersebut berubah bunyi menjadi n. Ya, jadi maksudnya gimana sih? Maksudnya gini. Ini ya huruf terakhirnya apa? Huruf yang ketiga ini adalah diget. Ketemu dengan nih nien di atas ini Robunnya. Di atasnya kan nien nih. Ya. Secara tulisan mungkin Anda akan membacanya adalah det nen. Itu ya. Mungkin Anda akan membacanya adalah det seperti ini. Nen. Nah, kayak gitu ya. Det nen. Kita coba ke bawahin. Nah, kayak gini teman-teman. Mungkin Anda akan membacanya begini jika belum mengetahui aturan nomor 11. Tetapi ya di aturan nomor 11 ini dikatakan bahwasanya kalau ada salah satu huruf ini ya, ini dari 6 dari ke 6 huruf ini ya ada salah satu bertemu dengan nien ya, nien di samping. Nih ya, maka huruf yang terakhir itu dibacanya n ya ini. Jadi bukan detnen tapi dibacanya adalah denen seperti ini ya, maka dibacanya adalah denen seperti itu. Oke, jadi kalau hangelnya itu seperti ini, dibacanya adalah den ya, kemudian denen seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Silakan perhatikan bedanya. Yang atas kan pakainya diget. Nah, Anda membacanya itu seperti ini, pakainya nien. Seperti itu ya. Denen. Seperti itu. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Kalau bisa yang ini, coba dibantu baca. Mas siapa nih? Mas Purdi ada, Mas Purdi? Halo Mas Purdi. Ada Sam. Coba dibantu baca yang ini. Matnen. Oke, tulisannya benar, matnen. Anda membacanya gimana? Sesuai aturan nomor 11 berarti? Manen. Ya, betul ya. Anda membacanya adalah manen. Kayak gini, manen. Betul Mas Purdi, terima kasih. Paham nggak Mas Purdi kira-kira? Paham ya? Dikit-dikit Sam. Ya, jadi jietnya itu berubah bunyi jadi n seperti itu. Ya, Iya Sam. ada diget, jiet, siot tuh. Kalau ketemu dengan huruf nien, maka mereka berubah bunyi menjadi n. Yang huruf terakhir itu berubah bunyi jadi n. Maka kita membacanya manen seperti itu. Selanjutnya, Mas siapa nih? Mas Nortan. Halo Mas Nortan. Halo Sem, Yang ini dibaca yang benar gimana Mas? sesuai aturan bacim dibaca inen, kalau sesuai tulisan itnen. Betul ya. Jadi kalau sesuai kalau tulisannya ini mungkin Anda akan membacanya itnen, tapi kalau sesuai bacim aturan baca Anda membacanya adalah inen seperti ini, inen. Nah, seperti itu. Oke. Sampai sini bisa dipahami teman-teman yang lain? Mudah sebetulnya yang ini ya. Tinggal ini nien ketemu dengan jet ketemu dengan nien, jadi dibacanya n semua. Manen, inen, denen seperti itu. Deta ini kan mendengarkan, terus dikasih nen berarti dia partikel subjek seperti itu. Ya. Bisa dipahami teman-teman? Silakan diisi untuk jawabannya ya. Sudah diisi? Sudah Sam. Sudah ya. Kalau sudah kita ada pertanyaan untuk nomor 11? Tidak ada ya.
Baik, kalau tidak ada kita lanjut teman-teman di nomor 12 ya. Nomor 12 ini bunyinya adalah bila ada huruf giok ya, diget, biep, siot, dan jiet ya, bertemu dengan salah satu huruf tersebut. Artinya saling ketemu. Misalkan giok ketemu giok ya, giok di akhir ketemu dengan giok di tengah. Maka huruf belakang atau huruf yang di tengah itu ya dibaca rangkap, dibaca double ya. Jadi rangkap itu kan bunyinya adalah giok jadi sang giok, berarti bunyinya K. Diget sang diget bunyinya T, seperti itu. Sang biep bunyinya P. Ya, contohnya gini, contohnya saya kasih contoh ya. Ini ya, secara tulisan dibacanya adalah siktang. Secara tulisannya Anda akan membacanya siktang. Siktang, sikdang. Sikdang seperti ini, teman-teman ya. Secara tulisan mungkin Anda akan membacanya sikdang ya. Sik yang ini siot vokal i dan giok jadi sik ya. Ditambah dengan ini diget vokal a dan eng, maka membacanya dang seperti itu. Tetapi menurut aturan baca nomor 12, Anda membacanya bukan sikdang. Oke? Dibacanya bukan sikdang tapi siktang. Kenapa kok jadi siktang, Sam? Ya, seperti ini. Ya. Maka kita membacanya adalah sebentar. Dibacanya seperti ini, teman-teman. Sik. Kemudian sang giok. Sang diget ya. Siktang. Nah, begini teman-teman ya. Kenapa kok jadi yang ini, yang digetnya ini kok dibacanya sang diget? Karena ada giok di akhir ketemu dengan diget seperti itu. Maka kita membacanya adalah siktang ya. Jadi bukan sikdang tapi siktang seperti itu. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Anda cukup pahami ini saja. Bahwasanya kalau ada giok ketemu diget, ketemu biep, ketemu siet ya, maka mereka akan berubah bunyi jadi bunyi rangkap untuk yang belakangnya. Jadi yang berbunyi rangkap itu yang sini. Ya. Yang di sebelah sini, teman-teman. Entah itu yang ini, entah itu yang ini, maka mereka akan berubah bunyi jadi bunyi rangkap. Yang ini ya, kira-kira bunyinya gimana yang bawah? Saya minta tolong Mas Bayu. Halo Mas Bayu. Halo. Mas Bayu. Ya, halo. Mas Bayu, ini sesuai aturan baca, dibacanya gimana? Coba. Jadi Tak baru. tok, Tak baru. Tok baru. tok Pak, Tok baru. bukan tok baro ya. Oke. Kayak gini, maksudnya tuh gini Mas Bayu. Tulisannya ya, ini tulisannya nih begini. Anda, ini memang tulisannya itu tok baro, teman-teman. Ini tok, ini ba, ini ro, begitu kan? Cuman di aturan baca di sini nomor 12 ya, itu menyebutkan bahwa kalau ada giok ya ketemu dengan biep, maka biep ini berubah bunyi jadi sang biep, bunyinya adalah P ya. Jadi Anda mengejanya seperti ini, Tok paru. paro, betul. Jadi bukan tok baro seperti itu ya. Tulisannya memang begini, tok baro, tapi dibacanya adalah tok Paru. tok paro begitu. Sampai ini bisa dipahami Mas Bayu? Bisa, Sam. Bisa ya. Kemudian yang ini selanjutnya Mas Kasiro. Halo Mas Kasiro. Ya, halo. Dibaca Mas. Jap. 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 I. Ulangi. I. Oke, Jap. betul ya. I. Betul ya, Japci. japci ya. Seperti ini ya. Jadi dibacanya adalah japci, teman-teman. Ya, jadi kita membacanya adalah japci. Kenapa japci? Karena ada biep di akhir ketemu dengan jiet, maka jiet berubah bunyi menjadi sang jiet. Sang jiet bunyinya apa? Di awal CH, di tengah CH, di akhir T. Ya, seperti itu. Japci, bukan japji. Ya, ini kan tulisannya japji, teman-teman. Oke.
Anda membacanya japci. Kenapa kok jadi ci? Anda lihat tabelnya teman-teman ini. Jiat berarti berubah bunyi menjadi sangjiat. Sangjiat bunyinya apa? Sangjiat bunyinya adalah CH dan T. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan untuk nomor 12. Silahkan. Cukup jelas yang saya sampaikan teman-teman? Cukup jelas ya? Gimana? Cukup jelas nggak? Silahkan disampaikan saja, tidak apa-apa. Kalau misalkan ada yang belum jelas. Halo? Jelas nggak? Sedikit, sedikit. Sedikit-sedikit ya. Nanti coba untuk mengerjakan latihan soalnya ya. Kalau bingung boleh tanya teman-teman, seperti itu. Oke, kemudian di nomor 13. Kita lanjut 13 ya. Gimana? Ada yang mau nanya tadi? Ada yang mau bertanya? Sam. Nah, ya silakan Mas Haris. Jadi Gimana? yang berubah tuh yang konsonan atas ya, yang diganti jadi ini sang, misalnya Iya, sang betul. ini. Iya, Good. betul. Betul Oh, ya. iya. Jadi yang berubah itu yang bagian sini, ya. Yang bagian sini. Kalau yang akhir ya enggak, ini enggak berubah. Yang berubah Oke, itu siap. yang bagian sini. Yang awal ini ya. Ini awalnya apa? Diget ya. Diget jadi sang diget. Bunyinya apa? T. Jadi tulisannya sikdang, dibacanya siktang seperti itu. Oke. Kemudian ada lagi, ini kan baro, tapi dibacanya adalah paro. Kenapa paro? Karena sang biop. Sang biop bunyinya P. Yang ini kan jiet ya. Biop ketemu dengan jiet. Oke. Maka jiet berubah bunyi menjadi ciet. Jadi dibacanya itu bukan japci, bukan ya. Tapi dibacanya japci. Bukan japji, tapi japci. Seperti itu. Oke. Oke ya Mas Nortan. Saya mau memperjelas pemahaman Sam. Jadi kalau misal nomor 12 Sam. Ya, kalau misal ini huruf vokal yang ada rangkap bertemu dengan vokal rangkap lainnya, kan ada itu yang ke gioknya kan itu ada vokal rangkap sang giok kan. Nah itu D-nya juga ada sang Ulangi pertanyaan kamu, gimana vokal rangkap? vokal rangkap. Maksudnya gini kan dari penjelasannya buku kan bertemu dengan salah satu huruf rangkap gitu loh. Jadi kalau ada huruf rangkap lainnya itu yang dibacanya itu setelahnya itu kayak yang dirubah itu kayak diget, sama kalau yang di nomor 2 bibnya, kalau yang di nomor 3 jidnya gitu sama atau gimana. Kalau vokal nggak bisa ya. Jadi kan di sini kan yang dikatakan maka huruf belakang. Oh sorry Sam, bukan konsonan rangkap masuk saya. Konsonan rangkap yang giok sama dietnya itu loh. Salah sebut saya. Ya, saya juga bingung dengan pertanyaan kamu tadi kan kok vokalnya yang berubah, kan di sini penjelasannya konsonan ya. Maksudnya gini, di sini kan di nomor 12 itu kalau ada huruf ini ya di akhir salah satu, terus di tengahnya itu huruf ini juga sama ya. Ini kan ketemu salah satu atau hurufnya sama, misalkan di akhir giok, di atas giok ya. Ini kan nih di akhirnya giok, ya kan? Giok itu kan termasuk ke dalam huruf yang ini, ke 5 huruf ini toh, ya. Giok itu termasuk ke dalam 5 huruf ini. Nah, ketemu dengan salah satu huruf yang lain atau ketemu dengan giok lagi di atasnya. Di bawah giok, nih. Ketemu dengan di atasnya diget atau di bawah giok, di atasnya giok lagi. Ya. Nah, yang bagian atas ini kan di sini di bahasanya adalah maka huruf belakang ya, nya dibaca rangkap. Belakangnya itu maksudnya yang ini, belakangnya tuh yang ini, Yorobun. Yang ini setelah suku kata kedua. Oke, bukan belakang yang akhir ini, bukan. Ya. Jadi bukan yang giok akhir ini, bukan, tapi belakangnya itu maksudnya yang ini. Oh, gini ya Sam, karena itu double. Jadi misalkan kayak kayak dikit ketemu dikit, jadi kan double. Tapi cuma hurufnya berbeda, itu maksudnya. Ya kalau misalkan di atasnya di sini, ini kan giok di akhir, ketemu di atasnya giok lagi ya, kan harusnya misalkan kak gitu ya. Nah ini kan di atasnya berarti kan segini deh. Duh gimana ya. Nah gini ya. Nah gini deh.
Nah, ini dibacanya gimana? Berarti kan yang atas yang ini, yang giok yang terakhir ini dibacanya rangkap. Oke, jadi kamu bacanya tuh gini. Ini siknya tetap sik, tapi Anda bacanya nanti giok yang atasnya itu rangkap. Kayak gini. Tuh, bebas. Yang penting hurufnya adalah kelima huruf ini ya. Salah satunya ketemu begitu. Oke ya. Ya, ini juga sama ya. Ini kan yang akhirnya giok, yang tengahnya biep, bener nggak? Ini huruf belakangnya biok. Huruf belakang tuh maksudnya setelah ini, setelah suku kata pertama nih. Ya. Di akhirnya itu kan dia adalah giok, ketemu dengan belakangnya itu biep nih. Oke. Nah, berarti si biep ini dibacanya apa? Dibacanya rangkap, ya Robun. Rangkap itu gimana? Rangkap itu yang double. Biep berarti pakainya sang biep seperti itu. Gimana? Cukup jelas nggak? Jelas ya, jelas. Oke. Ya gitu ya. Ini tulisannya sikdang seperti ini. Saya untuk nyari kosakatanya agak ini juga ya. Agak repot juga. Karena kan banyak kosakatanya, teman-teman. Nah, dibacanya siktang seperti ini ya. Yang berubah yang mana? Yang berubah itu adalah yang belakang. Nah, garis besarnya yang berubah yang belakang, teman-teman. Yang gitu. Ini ya, yang bisa berubah itu ya ini, hanya 5 huruf ini. Jika dia bertemu oleh sesamanya ya. Jadi kata kuncinya adalah bertemu dengan sesamanya ya, atau bertemu dengan huruf itu tersendiri, huruf itu sendiri. Misalkan kayak tadi ya, giok ketemu giok, itu boleh ya. Jadi ya, huruf terakhir itu berbunyi K, sang giok. Misalkan di sini akhirnya biep, di sini juga biep juga. Ya. Maka yang di biep ini maka dia berubah bunyi jadi sang biep seperti itu. Oke? Lanjut ya. Nomor 13, teman-teman ya. Bila ada konsonan akhir tiet, ini gampang ya. Kalau ada tiet di akhir, ya bukan di belakang. Ingat ya, beda ini di akhir. Di akhir itu berarti di suku kata paling terakhir yang ini ya. Kalau di belakang berarti di sini, teman-teman. Seperti itu ya. Tiet di akhir, ini ya, ini tiet di akhir. Tiet di akhir, tiet di akhir seperti itu. Bertemu dengan vokal I, ini khusus ya. Hanya bertemu dengan vokal I, tidak boleh bertemu dengan vokal lain. Oke? Maka tiet berubah bunyi menjadi bunyi ciet. Secara tulisan ini ya, saya coba delete dulu teman-teman. Ya. Secara tulisan Anda mungkin akan membacanya adalah gati ya. Gati ya enggak secara tulisan. Begitu ya. Jadi tietnya naik ke sini jadi T seperti itu. Gati ya. Padahal menurut aturan baca nomor 13 Anda membacanya bukan gati. Dibacanya adalah gaci seperti ini. Oke. Kenapa kok dibacanya ci? Karena adalah tiet di akhir ketemu dengan vokal I khusus ya. Tidak bisa dengan vokal yang lain, maka tiet dibacanya adalah ci. Ciet ya, ini dibacanya adalah ciet seperti ini, CH. Oke? Jadi yang ini dibacanya adalah gaci. Yang ini dibacanya apa? Saya coba tanya, Mas Andri. Halo Mas Andri. Ya, halo. Mas Andri, ini dibacanya apa? Dibacanya boci. Dibacanya apa? Boci. Bo apa bu? Dilihat lagi. Oh, buci. Ya, seperti itu ya. Jangan ngebut-ngebut, pelan-pelan aja. Oke? Oh iya. Buci, teman-teman ya. Buci. Kenapa jadi buci, Mas Andri? Karena yang biepnya berubah jadi ce. Yang apa? Yang biep? Iya. Biep? Yang apa itu? Yang nyen. Tiet. Tiet berubah jadi ce. Oke, karena tiet di akhir bertemu dengan vokal I, maka I. tiet berubah bunyi menjadi vokal jadi konsonan ci seperti itu ya. Ci. Ya. Oke. Selanjutnya, terima kasih Mas Andri. Mas siapa nih? Mas Ade. Halo Mas Ade. Mas Ade. Mas Ade ini dibacanya gimana yang benar? Yang terakhir ya? Iya, yang ini. Baci. Apa? Baci. Ya, Baci. seperti ini. Betul ya, teman. Kenapa jadi baci, Mas Ade? Karena itu apa? Tiet bertemu dengan iyeng. Oke, betul ya.
Tiet bertemu dengan vokal Vokal I. I. Nah, Vokal I, vokal I ya. ya, bukan dengan I yang lain. Karena Sorry. vokal I, teman-teman. Selain vokal I bisa nggak? Nggak bisa, teman-teman ya. Nggak bisa. Wajib bertemu dengan vokal I. Maka dia akan dibacanya ci seperti ini. Oke? Seperti itu untuk nomor 13. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya untuk yang ciet perubahannya. Yang tiet jadi ciet. Mudah, teman-teman. Jadi fokusnya hanya, oh, tiet di akhir ketemu dengan vokal I. Maka tiet jadi ci seperti ini. Nah, kita membacanya gaci. Seperti itu. Oke? Saya lanjut ya. Nomor 14, teman-teman, di poin terakhir ini. Nomor 14 adalah penjelasan tentang vokal I. I ya, sorry. Tentang vokal I. Vokal I sendiri, ini ya. Vokal I itu, coba, nah ini. Vokal I untuk aturan yang pertama, vokal I dibaca I jika letaknya di awal. Seperti H ya. H kalau di awal berbunyi H. I di awal dia berbunyinya adalah I. Contoh yang pertama ini, I ditambah dengan ja, berarti dibacanya I, ja. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian kalau yang ini ya, yang ini gimana coba dibacanya? Saya minta tolong Mas siapa nih? Mas Bayu. Mas Bayu. Ya, Sam. Dibacanya gimana yang ini? Yang bawah, yang nomor 2. Gimana Mas Bayu dibacanya? Isa. Isa. Ui. Isa. Ya, Isa. Seperti ini teman-teman ya. Jadi kenapa kok dibaca I? Karena dia peletakannya di awal. Ya, di awal kata teman-teman. Seperti itu. Yang ini, Mas Bayu lagi nih. Mas Bayu ini dibacanya apa? Aimi. Aimi. Ya, betul ya. Dibacanya adalah Aimi. Sampai sini bisa dipahami Mas Bayu dan teman-teman yang lain untuk aturan yang pertama tentang I? Bisa ya? Jadi garis besarnya adalah I dibaca I jika peletakannya di awal. Oke ya, ini kan dia adalah vokal rangkap teman-teman. I bunyinya seperti itu. Kemudian aturan selanjutnya ya. Oke, ini selanjutnya nih. I dibaca I. Ingat-ingat ya. Dibaca I jika letaknya itu selain di awal. Jadi dia bisa di tengah atau di akhir, teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau I posisinya di tengah atau di akhir, maka dia dibacanya adalah I, bukan I ya. Contoh yang pertama ini, saya coba tanya ya sama teman-teman. Sama Mas Paras. Halo Mas Paras. Halo, Sam. Ini dibacanya gimana Mas Paras? Yang pertama ya. Ya, yang pertama. Berarti Pionicum. Pionicum. Pion ijom apa pion ijom? Pion ijom. Oke, pion ijom. Betul teman-teman ya. Pion ijom. Seperti ini. Oke, terima kasih Mas Paras. Ya, Sam. Mas Haris. Halo Mas Haris. Halo Sam. Nih, yang ini dibacanya gimana? Yang mana? Yang ini? Hioi. H, terus ada vokal O dengan I dibaca Ho. O dengan I dibaca wi. Hui. Ya. Hui. Wi, yang ini dibaca? I. Ya, dibacanya berarti? I. Hui. I. Hui. 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 Nah, seperti itu ya. Jadi dibacanya hui. Ini huruf terakhirnya, ini kan dia di apa namanya? Di belakang ya, teman-teman. Makanya dia dibacakan sebagai I, bukan I seperti itu, teman-teman ya. Jadi kalau I peletakannya itu selain di awal, ya bisa di tengah, bisa di akhir, maka dia dibacanya adalah I seperti itu. Silakan diisi untuk jawabannya ya. Seperti itu. Bisa dipahami untuk nomor 1 dan nomor 2. Kalau di awal dibaca I, kalau di tengah ya, di akhir, maka dia dibacanya adalah I. Seperti itu. Oke? Lanjut ya.
Oke, kalau lanjut selanjutnya ya. Vokal ei dibaca e. Ya, jadi dibacanya e, teman-teman. Jika digunakan sebagai kata ganti kepemilikan, diartikan dalam bahasa Indonesianya. Ya, contohnya gimana? Contohnya gini, Sam. Ini aboji. Tulisnya kan e ya. Misalkan Anda bacanya tetap abojiwi, tapi di sini aturannya dibaca abojie shimbal. Shimbal itu artinya sepatu, Yorobun. Jadi kalau kita artikan sepatunya. Ya, jadi e itu diartikan nya, makanya dia dibacanya e. Seperti itu ya. Jadi abojie shimbal. Seperti itu. Saya ulangi ya. Kita membacanya bukan aboji shinbal, tapi dibacanya adalah aboji e shinbal. Kenapa kok diganti e? Karena sebagai kata ganti kepemilikan. Dalam bahasa Indonesia diartikan nya. Sepatunya. Aboji. Aboji itu ayah, teman-teman. Seperti itu penjelasannya. Jadi kita membacanya adalah aboji e shinbal. Seperti itu, oke? Bisa dipahami sampai sini? Garis besarnya di sini ya. Abojie, ini ya, abojie. Oke, jadi e-nya itu dibaca e, teman-teman, sebagai kata ganti kepemilikannya. Abojie shinbal. Sinbal apa sinmal kan? Gimana Mas Kasiro? Sinbal apa sinmal? Shin apa? Sinmal. Shinmal? Shinbal ini ya. Kok jadi shinmal itu gimana ceritanya Mas Kasiro? Jadi tetap shinbal ya, bukan shinmal. Shinmal itu gimana ceritanya? Ya, dibacanya shinbal. Silakan. Iya, iya. Ditulis. Oke, yang ini silakan dibantu baca. Mas siapa nih? Yang belum ya? Mas Haris belum ya? Mas Haris, halo? Saya belum, Sam. Siapa yang belum? Mas Kusnanto. Oke, Mas Kusnanto silakan dibaca. Onie Cinggu. Oke, betul ya. Dibacanya adalah onie. Jadi yang terakhirnya dipakainya e ya. Onie. Terus belakangnya apa, Mas Nanto? Cinggu. Oke, ini cinggu apa cinggu? Cing. Oke, betul ya. Cinggu seperti ini. Kenapa kok jadi cinggu, Mas Nanto? Karena N bertemu dengan Giok. Ya, nien di akhir ketemu Oh dengan ya, giok. nien di akhir ketemu Bisa dengan dibolak-balik ya. Yang penting yang berubah jadi ang adalah yang bagian akhir yang bawah di sini. Cinggu seperti itu. Eon ni. Nah, ini ya. Ini kalau kita spasi-spasi gini. Eoni terus cinggu seperti ini ya spasinya. Ini persuku kata Yorban, saya translatekan seperti itu. Eonie cinggu. Artinya apa? Cinggu itu teman. E itu diartikan nya ya. Tadi kan dibacanya e ya. Dibaca e artinya nya. Oni itu kakak perempuan. Jadi temannya kakak perempuan seperti itu. Paham ya sampai sini Mas Kusnanto? Ya, Sam. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang merasa belum dipanggil siapa nih? Sudah semua kayaknya ya. Mas siapa nih? Mas Haris. Ya, Sam. Ya, Mas Haris ini dibaca gimana? Hanggung apa ya? Giok. Hanggung gyo col. Col. Hangguk ngejol. Hangguk. Ini dibaca apa kalau untuk kata ganti kepemilikan? Diganti. Jadi e. Nah, berarti hangguk. Hangguke, terus Hangguke itu giok. Gyo. G.
Y. Terus yang ini Y. Jol. ini ya. Jadi Hangguke Giejol seperti itu untuk membacanya ya teman-teman. Silakan ditulis ya untuk jawabannya. Ada pertanyaan sampai sini untuk perubahan jadi E? Tidak ada ya. Jadi E ini nanti ini dibacanya E teman-teman sebagai kata ganti kepemilikan, diartikan dalam bahasa Indonesia itu nya. Oke. Aboji itu ayah, itu diartikan nya, sinbal itu sepatu. Jadi kalau kita artikan sepatunya siapa? Sepatunya ayah, seperti itu ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya. Nah, kayak gini teman-teman untuk jawabannya. Silakan diisi. Ini ya. Kemudian yang terakhir teman-teman ya, di sini ada ei sebagai singkatan ya, singkatan daripada kata ganti kepemilikan. Jadi kalau yang tadi kan ei-nya diartikan dibaca sebagai diartikan nya ya. Dibaca diartikannya nya. Kalau yang ini disingkat teman, buat singkatan. Jadi jo artinya saya, digabung dengan ei maka perubahannya menjadi j. Jadi kalau Anda menemukan kata-kata j ya, berarti itu artinya adalah milik saya, seperti itu ya. Kalau jo itu saya. Kalau dia kalimatnya j, berarti gabungan antara jo ditambah dengan ei. Maka dibacanya j. Artinya milik saya, seperti itu. Oke. Ini kan ada j nih, berarti milik saya. Jigop itu adalah pekerjaan atau profesi. Berarti profesi saya, seperti itu ya, atau profesi milik saya. Tapi biasanya diartikan hanya profesi saya, seperti itu. J jigoben ya, atau ini j jigob saja. Seperti itu teman-teman. Untuk yang ini hanya sekilas saja teman-teman. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah yang nomor 1 dan nomor 2 ini ya. Yang ini yang awal dibaca ei, yang di tengah dan di akhir dibaca i, seperti itu. Oke. Sama yang ini yang tadi yang ketiga ya. Dibacanya teman-teman. Itu agak beda ya. Dibaca diartikannya nya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan untuk nomor 14. Silahkan. Tidak ada ya? Tidak ada? Mas Haris mau nanya? Kalau tidak ada, kita akan coba tutorial menjawab soal ulangan. Oke. Ulangan bab 1 ini ya, teman-teman. Nah, ini saya akan sediakan soal seperti ini. Nanti saya kirimkan filenya, teman-teman. Anda jawab ya. Misalnya seperti ini. Enter. Nah, itu kan tadi ada banyak ya. Nah, ini Gyo. Di sini kan nomor 1 itu ubahlah kalimat berikut ke dalam huruf Hangul. Huruf Hangul ya, bukan bahasa Korea, tapi huruf Hangul. Jadi ini dirubah ke dalam huruf Hangul. Tulisannya apa? Giyak ditambah dengan yo. Gyo. Oke, maka Anda penulisannya berarti giyak ditambah dengan yo. Yo-nya gimana itu, Sam? Yo-nya kan kalau yang yo Latin itu kan yang yo samping itu kan yo. Kalau ini pakai yo bawah. Giyak ditambah dengan yo seperti ini. Kalau yang giyak ditambah dengan yo samping yang ini, itu nanti latinnya bukan gyo, tapi latinnya adalah gyo seperti ini, teman-teman. Oke ya. Jadi Anda pakainya yang ini. Yang gyo bawah ini. Seperti itu. Yang ini beda. Oke. Yang ini ada lagi nih. Ini berarti gimana cara ini ya? Silahkan Anda cari ya, digabung. Ini itu gimana cara perubahan ke dalam huruf Hangulnya. Kemudian nama, saya, baru, seperti itu dirubah ke dalam huruf Hangul ya. Boleh ditulis sampingnya atau di bawahnya juga boleh. Indonesia, gimana cara merubahnya ke dalam huruf Hangul, seperti itu. Oke. Jadi hanya dirubah saja ke dalam huruf Hangul, seperti itu, bukan ke dalam bahasa Korea ya. Kan kalau ke bahasa Korea nanti beda lagi tulisannya. Indonesia kan jadi berubah lagi. Cangkul ubi kan bahasa Koreanya goguma, itu beda lagi nanti. Gogumake ya, itu adalah mencangkul ubi bahasa Koreanya. Cuman kalau yang ini tetap tulisannya cangkul ubi nanti dibacanya. Jadi Anda hanya mengganti ke dalam huruf Hangul, seperti itu. Ada pertanyaan untuk nomor 1, tugas nomor 1?
Ada pertanyaan? Atau cukup jelas? Jelas ya? Jelas, jelas. Kalau jelas yang nomor 2 teman-teman ya. Nomor 2, bacalah kalimat berikut sesuai dengan aturan yang benar. Oke. Contoh nomor 1. Tulisannya mok o yo. Anda membacanya gimana? Membacanya berarti mo go. Aduh, salah lagi, bentar. Saya edit dulu. Mo go yo, seperti ini. Jadi Anda membacanya yang benar kan begini, teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, ini juga sama ya. Yang ini silakan dicek, yang ini juga sama. Gimana cara baca yang benar seperti ini ya. Atau Anda mau nuliskan Latinnya ya. Latinnya misalkan jadinya persuku kata ya. Mo kemudian go yo, seperti ini. Cuman kalau menurut saya ya bagusnya itu Anda tuliskan hangelnya seperti ini ya. Cara menulisnya pakai hangel begitu. Kecuali nanti nomor 5 ya. Nomor 5 harus pakai Latin supaya tahu bedanya. Kayak gitu ya. Jadi mo go yo. Anda tuliskan. Yang ini juga sama ya. Ini cara bacanya gimana ya. Ini juga sama cara bacanya gimana. Seperti itu. Oke. Kemudian yang nomor 5 ini ya Robun. Yang ini wajib pakai Latin. Contohnya yang satu. Yang atas ini yang gampang. Ini kan ada kiok ya Robun. Atas deh. Ya. M, vokal O, dan real. Berarti dibaca mol ya. Mol. Kemudian sampingnya real dengan A. Berarti dibacanya L lagi. Mola yo. Seperti ini. Maka Anda membacanya adalah mol la yo. Yang nomor 5 wajib pakai Latin ya teman-teman. Seperti itu. Silakan dilingkari nanti ya. Nomor 5 wajib pakai Latin. Kemudian nomor 6, 7, 8, 9, 10 ini juga sama ya. Tinggal dirubah saja cara baca yang benar tuh gimana. Pakai hangel seperti itu. Ya. Kemudian yang nomor berapa tadi ya? Ada tuh. Ini nomor 15 teman-teman ya. Nomor 15, 16. 15 dan 16 itu ditulis pakai huruf Latin seperti itu ya. Silakan. Jadi nomor 5 dan 15 sama 16 itu ditulisnya pakai Latin jawabnya ya. Jawabannya pakai huruf Indonesia seperti itu. Kalau yang lainnya pakai hangul. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini ya. Mo go yo. Sesuai aturan baca teman-teman. Tulisannya kan mok oyo. Anda bacanya adalah mo go yo. Giaknya naik ke iyang sini ya. Terus yo. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk aturan tugas nomor 2? Lumayan banyak, ada 16 teman-teman. Ada pertanyaan? Bentar, Yang Sam. pakai Yang Latin pelat. nomor berapa? Iya. Ya, silakan. Yang pakai Latin itu nomor berapa aja? 5, 15, 16. Ada lagi? Ada yang mau nanya siapa? Siapa? Ini berupa web atau di buku, Sam? Kamu tulis, kalau saya ngirimin file, kamu tulis tangan ya di buku. Nanti kalau udah dikerjain, difotoin ya. Kemudian nanti kita koreksi besok. Berapa Gitu tadi, ya? Sam? Apanya? Yang pakai Latin. Nomor 5, 15, sama 16. Yang sisanya Anda tulis soalnya, kemudian jawab. Jawabnya boleh di samping atau boleh di bawahnya. Kalau misalkan pengen langsung jawaban boleh teman-teman. Ya, cuma kan ya bagusnya sih harus tulis sama soalnya juga gitu loh. Biar paham, oh ini soalnya tulisannya tuh begini ya. Tulisan Koreanya tuh begini, cuma kita bacanya seperti apa kayak gitu. Baca yang bener. Kayak gitu ya. Bisa dipahami nggak kira-kira tugasnya? Bisa ya? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Tidak ada? Mas Purdi, Mas Kusnanto, Mas Nanto. Oke. Oke. Jelas ya. Mas Bayu, Mas Andri. Jelas, Sam. Jelas ya. Baik, kalau jelas. Halo, Sen. Saya mau nanya itu berarti ditulisnya pakai bahasa Korea ya?
Laten ya? Jawabannya ya. Jawabannya pakai bahasa Korea ya? Betul. Kecuali Oh, nomor iya. 5 tadi ya. Kecuali Kalau nomor 5 sama bahasa Indonesia. iya 5, 15 dan 16. 16. Karena Iya. kalau pakai bahasa Korea nanti nggak ketemu. Maksudnya jawabannya tidak terlihat gitu loh. Oke. Tidak jelas. Kayak gitu ya. Iya. Cukup jelas ya. Kalau nomor 1 jelas pakai bahasa Korea, pakai huruf Hangul. Kayak gitu. Oke? Cukup jelas ya untuk tugasnya teman-teman. Kalau jelas, saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir hari ini. Untuk kelasnya selesai teman-teman. Ya, hari ini selesai. Saya kirimkan filenya di grup. Silakan Anda nanti buka, Anda kerjakan. Boleh hari ini, boleh besok pagi. Yang jelas besok malam, hari Jumat malam kita bahas. Anda wajib dikumpulkan sebelum pembahasan ya. Jadi wajib dikumpulkan dulu teman-teman sebelum mulai pembahasan ya. Ini ada berapa? 13 ya. Oh iya benar, kurang 1 teman-teman. Mas Norton mau nanya. Dikumpulkan di WA pribadi atau grup? Iya dong, WA pribadi dong. Oh. Jangan di grup. Siap. Ya. Iya, Jangan siap, di siap. grup ya. Kalau di grup nanti bahaya. Nah gitu teman-teman ya. Nanti DM ke WhatsApp saya seperti itu, oke? Jelas ya? Seperti itu Jelas. teman-teman. Oke, itu saja dari kita untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Video record ini saya share ke YouTube. Silakan nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas nomor 8 sampai dengan nomor 14, Anda bisa boleh putar lagi seperti itu ya. Atau boleh juga nanya kalau misalnya masih belum paham juga boleh nanya DM teman-teman. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika tidak ada pertanyaan dari kalam dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pantau grupnya.